Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Naufal Sidki. Di sini saya, telah, mereview 5 paper dari, IEEE yang saya dapatkan dari Google Scholar. Di sini saya mengambil topik, AI Based Intrusion Detection System. Nah, di sini saya mereview 5 paper dengan judul yang pertama ada AI Based Two-Stage Intrusion Detection for Software-Defined IoT Networks. Yang kedua ada A Supervised Intrusion Detection System for Smart Home IoT Device. Yang ketiga ada Clustering Approach Based on Mini-Batch K-Means for Intrusion Detection System over Big Data. Yang keempat ada an intrusion detection system using a deep neural network with gated recurrent units. Dan yang kelima atau yang terakhir ada an ensemble-based network intrusion detection scheme with Bayesian deep learning. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena kebetulan juga saya saat ini sedang mengambil mata kuliah penelitian proposal yang mengambil topik serupa seperti itu. Lalu kemudian pada pendahuluan di sini ada perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan sekarang tuh sangat cepat sekali. Nah, dalam untuk mendapatkan pertukaran informasi yang sangat cepat. Tapi di perkembangan tersebut ada beberapa isu keamanan yang ikut terbawa. Nah, mekanisme keamanan tradisional seperti enkripsi, autentikasi, dan firewall telah banyak digunakan untuk menunjang keamanan dan jaringan. Salah satu metode proteksi keamanan yang sangat menunjang ialah intrusion detection system. Intrusion detection system atau IDS dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan teknologi deteksi utama, yaitu deteksi penyalahgunaan dan deteksi anomali. Deteksi penyalahgunaan adalah teknologi deteksi yang berbasis pengetahuan. Jadi, pendeteksiannya butuh menetapkan secara jelas fitur-fitur dari intrusi, lalu mengidentifikasi intrusinya sesuai dengan rules. Deteksi penyalahgunaan dapat menghasilkan akurasi yang tinggi serta nilai false alarm yang rendah. Namun, deteksi penyalahgunaan ini membutuhkan pembuatan feature library dan tidak dapat mendeteksi serangan yang tidak diketahui. Jadi, untuk deteksi penyalahgunaan ini sudah jelas fitur-fiturnya. Dia sudah tahu sebelumnya fitur-fiturnya itu apa aja dari intrusi A, B, C, D, dan lain sebagainya. Jadi ketika si serangan A, B, C, D ini tadi menyerang, dengan deteksi penyalahgunaan ini dapat diketahui dan akurasi deteksinya itu cukup tinggi dengan false alarm yaitu yang cukup rendah. False alarm itu sendiri adalah alarm yang salah. Jadi maksudnya ketika IDS ini bisa saja bilang bahwa ini adalah sebuah serangan, padahal itu tidak. Nah, itu adalah false alarm seperti itu. Sebaliknya ada deteksi anomali. Nah, deteksi anomali adalah teknologi deteksi yang berbasis kebiasaan atau behavior. Jadi deteksi anomali ini butuh menetapkan aktivitas normal. Jadi dia malah butuh tahu aktivitas normal dari jaringan itu seperti apa. Nah, lalu ketika dicek kembali di real time, apakah ada aktivitas yang berubah dari aktivitas normalnya. Nah, deteksi anomali ini cuma butuh tadi aktivitas normal dari sebuah jaringan tanpa perlu tahu fitur-fitur dari intrusi tersebut. Jadi, walaupun deteksi anomali ini dapat mendeteksi serangan yang tidak diketahui, deteksi anomali ini mungkin akan mendapatkan nilai false alarm yang tinggi karena bisa saja perubahan pada jaringan, pada aktivitas jaringan itu bukan sebuah serangan. Jadi, dideteksi oleh deteksi anomali ini sebagai serangan seperti itu. Makanya nilai false alarmnya bisa saja tinggi. Nah, masalahnya apa sih yang dialami? Nah, masalahnya deteksi intrusi tradisional memiliki banyak batasan.
sulit untuk mendeteksi serangan yang datanya belum dimiliki seperti itu. Solusinya adalah menggunakan kecerdasan buatan. Banyak kecerdasan buatan yang telah digunakan sebagai algoritma deteksi intrusi pada beberapa penelitian. Kecerdasan buatan atau AI dapat secara otomatis mendapatkan data dari aktivitas yang tidak biasa dari sebuah jaringan. Jadi dia bisa tahu nih, ini aktivitasnya di luar kebiasaan seperti itu. Jadi ini termasuk anomali ya, deteksi anomali gitu. Nah, terus ada masalah lagi nih. Nah, seperti yang diberitahu di deteksi anomali, kemungkinan detection rate-nya emang tinggi, namun false alarmnya juga tinggi. Karena ya tadi dia menganggap bahwa bila ada perubahan aktivitas pada jaringan, yaitu adalah sebuah serangan. Namun pasti ada solusinya lagi. Nah, beberapa penelitian ini menggunakan algoritma deep learning dan machine learning dan banyak dikembangkan untuk deteksi intrusi pada jaringan. Nah, beberapa algoritma ini adalah algoritma-algoritma yang saya review dari paper-paper yang saya temukan. Pertama ada RNN atau Recurrent Neural Network. Recurrent Neural Network memiliki berbagai macam struktur, termasuk struktur sederhana yang dikemukakan oleh Elman. RNN sendiri adalah pengembangan dari feed-forward neural network tradisional. Dalam model neural network tradisional, aliran datanya itu searah, yaitu dari lapisan masukan ke lapisan tersembunyi dan terakhir lapisan keluaran. Akan tetapi, RNN itu beda. RNN itu dapat mengingat informasi yang diproses pada waktu untuk kalkulasi pada waktu berikutnya. Nah, selanjutnya ada BCNN IDS atau Bayesian Convolutional Neural Network Intrusion Detection System. Nah, komponen dari BCNN IDS ini termasuk BCNN sendiri yang mana terdiri dari convolutional layers, dense layers, dan softmax layer, dan sebuah modul untuk mengerjakan ketidakpastian, di mana skema deteksi T-ensemble dilakukan. Masukan dari BCNN IDS akan dikonversikan menjadi matriks 2 dimensi sebagai masukan BCNN. Convolutional layers pada BCNN melakukan ekstraksi fitur, dan layers digunakan untuk meratakan fitur yang telah diekstraksi oleh convolutional kernel pada lapisan convolutional. Lalu ada lapisan softmax, menghitung probabilitas kategorikal untuk membantu pengaturan hasil akhir. Nah, terus ada two-stage IDS. Dia jadi 2 tahapan nih dalam pendeteksiannya. Atau algoritma itu ada 2 tahapan. Menggunakan 2 algoritma kecerdasan buatan pada 2 tahapan dari proses intrusi deteksi. Jadi kan di intrusi deteksi itu ada 2 tahapan, yaitu adalah seleksi fitur dan klasifikasi flow classification. Nah, algoritma SI telah banyak digunakan dalam optimasi umum melalui pencarian heuristik secara iteratif. Sebagaimana algoritma SI atau Swarm Intelligence yang menyajikan BA atau BAT algorithm memecahkan masalah seleksi fitur dengan kinerja yang luar biasa dan bekerja lebih baik dari algoritma Swarm Intelligence tradisional dengan struktur yang lebih sederhana, parameter yang lebih sedikit, dan memiliki ketahanan yang kuat. Oleh karena itu, pada tahapan pertama, mereka peneliti dari paper yang saya baca ini menguatkan BA, mengimprove si BAT algoritmnya untuk meningkatkan kemampuan untuk mencari fitur optimal. Seperti metode ensemble RF atau random forest dapat mencegah overfitting dan membuat keputusan final dengan pemungutan suara mayoritas. Pada tahapan kedua, mereka mengoptimalkan algoritma random forest ini untuk mengklasifikasikan lalu lintas jaringan menjadi kelas serangan berbeda menggunakan fitur yang telah dipilih sebagai masukan. Nah, di sini ada BAT algorithm yang telah diimprove tadi
untuk two-stage IDS. BET algorithm adalah algoritma meta-heuristik untuk mencapai optimalisasi umum. BET algorithm terinspirasi dari kemampuan ekolokasi dari kelelawar dengan melakukan variasi gelombang dan kekuatan dan kebisingan. Kelelawar identik terbang secara acak mencari target mereka menggunakan ekolokasi untuk melihat sekitar dan mengidentifikasi mangsanya. Untuk proses seleksi fitur, mereka mengaplikasikan binary BA atau binary BET algorithm. Ini adalah versi binary BA yang mana menjelaskan pergerakan kelelawar dalam d-dimensional ruang binary. Untuk menyesuaikan BBA atau binary BA tadi pada seleksi fitur, mereka atau para peneliti ini mendefinisikan posisi kelelawar sebagai subset fitur yang dipilih. Tiap koordinat bernilai 0, yang berarti ketiadaan dari sebuah fitur, sementara bila bernilai 1 merefleksikan kehadiran dari atribut subset yang dipilih. Walaupun BA telah mendapatkan performa yang bagus, BA tetap mudah terperangkap dalam lokal minima. Lalu ada RF atau Random Forest. Nah, Random Forest ini juga telah diimprove. Sebagai gabungan algoritma machine learning, Random Forest telah banyak digunakan untuk memproses dataset dengan dimensi yang tinggi dan mencegah overfitting. Namun, itu menyebabkan penurunan kinerja dalam data kelas minoritas ketika berhubungan dengan dataset yang tidak seimbang. Ketika sampel dipilih secara acak dengan penggantian saat membangun pohon, kelas minoritas dengan sampel yang lebih sedikit cenderung tidak dipilih dan dipelajari, sehingga menimbulkan masalah terhadap nilai deteksi karena biaya dari kesalahan klasifikasi kelas minoritas lebih besar ketimbang kesalahan dari klasifikasi kelas mayoritas yang nantinya harus ditingkatkan. Begitu. Lalu pindah lagi ke algoritma GRU. GRU ini termasuk dalam RNN ya, Recurrent Neural Network. GRU sendiri ini adalah Gated Recurrent Unit. GRU dapat dilihat sebagai penyederhanaan dan peningkatan dari LSTM atau Long Short Term Memory, dan performanya dapat dibandingkan dengan LSTM. Dibandingkan dengan LSTM, GRU ini memiliki beberapa penyederhanaan. GRU memiliki gerbang yang lebih sedikit. Ini karena GRU tidak memiliki satu sel dan menggabungkan gerbang input dan gerbang lupa menjadi satu gerbang, yaitu gerbang pembaruan. Jadi, GRU jauh lebih sederhana daripada LSTM dalam strukturnya dan memiliki lebih sedikit parameter yang memberikan keuntungan besar dalam hal kinerja dan konvergensi. Nah, lalu ini ada evaluasi terhadap algoritma RF. Nah, ini terkait dengan paper two-stage IDS tadi. Di sini dapat dilihat algoritma RF ini adalah algoritma yang diusulkan atau proposed algorithm. Dapat dilihat tingkat presisinya itu adalah yang paling tinggi, yaitu 99,51%, dan tingkat recall-nya juga yang paling tinggi dengan 95,17%. Lalu F-score-nya ada paling tinggi juga dari 97,29%. Lalu ada false positive rate-nya ada 0,98, jadi kecil sekali kesalahan deteksinya. Lalu ada cost-nya, jadi ini cost-nya paling sedikit nih, 0,1302. Lalu ada evaluasi kombinasi algoritma. Nah, di sini tadi kan dia melakukan kombinasi antara BA dan RF. Di sini dapat dilihat fiturnya lebih banyak, lalu akurasinya lebih tinggi, yaitu 96,42%, dengan tingkat false positive rate-nya itu 0,98 atau yang paling kecil di antara beberapa kombinasi algoritma. Seperti itu. Lalu ada hasil dari two-stage IDS. Ini hasilnya. Dari algoritma yang dia usulkan, diterima algoritma-algoritma lain seperti ACO, PSO, BA, dan beberapa referensi yang mereka ambil, itu mereka memiliki akurasi yang paling tinggi, yaitu 96,03%,
dengan false positive ratio-nya paling rendah, yaitu 1,18%. Yang artinya ini lebih baik ketimbang beberapa algoritma yang ada seperti itu. Nah, lalu ada kesimpulan dari BCNN IDS. BCNN IDS ini diusulkan dengan skema deteksi T-ensemble yang dapat menekan keluaran deteksi yang salah dan meningkatkan kinerja deteksi secara keseluruhan. Dua set data terbuka yaitu NSLKDD dan UNSW-NB15 digunakan untuk mengevaluasi skema yang diusulkan. Selain itu, CNN dan SVM diadopsi untuk membangun dua IDS dasar, yaitu CNN IDS dan SVM IDS, untuk perbandingan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BCNN IDS yang diusulkan dapat secara signifikan meningkatkan akurasi deteksi dan mengurangi false alarm rate dengan mengadopsi skema deteksi T-ensemble yang diusulkan tadi. Lalu ada kesimpulan dari mini batch K-means with PCA atau PMBKM. Untuk memperkuat intrusi deteksi sistem diusulkan metode ini, yaitu clustering berdasarkan mini batch K-means with PCA atau PMBKM. Mengambil dataset IDS KDD CAP 99 sebagai contoh. Kedua dataset yaitu 10% dataset dan dataset lengkap telah diuji. Pertama, preproses pada dataset yang diberikan dan kemudian metode PCA digunakan untuk mereduksi dimensi sehingga dapat meningkatkan efisiensi clustering. Selain itu, metode mini batch K-means digunakan untuk pengelompokan kumpulan data yang diproses. Dibandingkan dengan K-means dengan PCA ini atau PKM, PCA K-means serta mini batch K-means atau MBKM, hasil eksperimen menunjukkan bahwa PMBKM atau PCA mini batch K-means ini yang diusulkan efektif dan efisien seperti itu. Lalu ada kesimpulan dari supervised intrusion detection. Ini adalah kesimpulan dari salah satu paper yang saya baca. Untuk mengatasi keterbatasan sistem saat ini, IDS yang disajikan mencakup 3 fungsi utama, yaitu 1. Mengklasifikasikan jenis dan profil perilaku normal setiap perangkat IoT yang terhubung ke jaringan. 2. Mendeteksi serangan nirkabel yang digunakan terhadap perangkat IoT yang terhubung. Dan 3. Yang terakhir, mengklasifikasikan jenis serangan yang telah diterapkan. Untuk mengevaluasi kinerja penerapan pendekatan pembelajaran mesin yang diawasi untuk mengotomatisasikan setiap fungsi, data aktivasi jaringan dari testbed nyata yang terdiri dari berbagai perangkat IoT yang tersedia secara komersil dan populer dikumpulkan. Performa ketiga fungsi inti sistem menghasilkan F-measure. Yang pertama itu 96,2%, terus untuk fungsi yang kedua itu 90,0%, dan yang ketiga itu 98,0%. Ini menunjukkan bahwa arsitektur yang diusulkan dapat berhasil membedakan antara perangkat IoT di jaringan, apakah aktivitas jaringan berbahaya atau tidak, dan mendeteksi serangan mana yang diterapkan pada perangkat mana yang terhubung ke jaringan secara otomatis. Lalu ada kesimpulan DNN IDS dengan GRU atau Deep Neural Network Intrusion Detection System dengan Gated Recurrent Units. Model DNN baru yang menggunakan GRU sebagai unit memori utama dikombinasikan dengan MLP untuk mengidentifikasi gangguan jaringan telah diusulkan. Teknik deep learning digunakan untuk pelatihan dan mencapai kinerja yang baik. Eksperimen pada dataset KDD99 dan NSLKDD yang terkenal menunjukkan bahwa sistem memiliki kinerja yang unggul. Tingkat deteksi keseluruhan adalah 99,42% pada KDD99 dan 99,31% pada NSLKDD, dengan tingkat positif palsu atau false positif masing-masing serendah 0,05% dan 0,84%. Secara khusus, tingkat deteksi untuk serangan DOS adalah 99,98%, kurang 0,02% lagi untuk deteksi
yang sempurna pada KDD 99 dan 99,5% pada NXL KDD. Percobaan yang dibandingkan dilakukan pada LSTM dan GRU dengan atau tanpa koneksi dua arah. Lalu ada kesimpulan dari AI Based Two-Stage IDS, memanfaatkan kontribusi SDN atau Software Defined Network untuk pemantauan status serta penangkapan lalu lintas dalam tampilan global. Algoritma ini mengintegrasikan dan mengkoordinasikan dua tahapan IDS, termasuk feature selection dan flow classification untuk mendeteksi intrusi baru dengan kemampuan self-learning atau belajar mandiri. Di sini mereka menyempurnakan BA atau bad algorithm sebagai feature selection yang optimal dan merancang metode flow classification jaringan dengan menyempurnakan algoritma random forest. Hasil evaluasi memvalidasi lebih tinggi dan overhead yang lebih rendah. Eksperimen juga mengungkapkan bahwa sistem meningkatkan kemampuan pendeteksiannya tanpa banyak memakan waktu dibanding dengan solusi yang ada. Nah, sekian review dari 5 paper yang telah saya baca. Maaf apabila banyak kesalahan dalam penulisan review dan penyampaian review yang saya sampaikan dan saya tulis. Maaf juga bila ada beberapa paper yang tidak secara detail saya bahas karena masih kurang pahamnya terhadap paper tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.